Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Ali Imran ayat 159 sampai ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah sajalah orang-orang beriman bertawakal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri dimuliakan Allah, sebagian daripada kita sudah lama mentadaburi Al-Quran. Banyak lebih dari 2 tahun. Artinya kita punya kewajiban oleh sudah lama-lama ini untuk tabligh, menyampaikan firman Allah
supaya Allah tambahkan rahmat dalam hati. Sudah harus belajar untuk menyampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Menyampaikan dengan baik, dengan penuh hikmah dan pengajarannya lebih baik setelah berdebat dengan cara yang ini perintah Allah di Az-Zumar ya, ayat 55 disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Artinya apapun penolakannya tetap berikan peringatan dengan cara yang bagus, dengan cara yang penuh hikmah, cara yang baik. Kalau kita menggunakan cara seperti itu, insya Allah sebagian besar daripada orang-orang tersebut akan ikut. Jikalaupun tidak, ya, tidak mau ikut atau belum ikut, ya, insya Allah keberkahan itu akan mengena pada kita. Barokah daripada penyampaian kita itu akan menimpa kita sendiri. Ya. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Ini perlu dipahami. Ya. Jangan khawatir dengan berdakwah di jalan Allah ini. Banyak cara dan jalan, tapi kita harus melakukannya. Tidak menunggu kita harus pandai dulu, hebat dulu, enggak. Sedikit mempunyai pemahaman, berikan pemahaman kepada orang lain. Jadilah contoh yang baik. Ya, sehingga bisa dicontoh oleh orang lain. Siapapun mereka, ya, jadilah contoh dulu. Ya. Setelah kita belajar seperti ini, ya. Kemudian di Imran 159 dan 160 sini Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, itulah mereka akan menjauhi dari sekitarmu. Makanya saya selalu mengatakan pada kalian, mengingatkan pada kita, ya, berperilaku baiklah kepada saudara. Ya, semajelismu itu dulu. Ya, tidak langsung beritahu seperti itu, tapi menjadi contoh bagi mereka. Ya, dengan cara yang terbaik, sehingga tidak mudah mereka menjauhi diri kalian. Kalau saudara kita dan menjauhi kita, dan tiap hari bertemu dengan kita, bagaimana orang lain yang mungkin belum kenal sama kita, bagaimana kita berdakwah kepada mereka kalau kita punya sifat-sifat yang kurang baik, ya, terutama suka mencela atau suka ghibah, ya, berbuat tidak adil, ya, kepada orang lain. Ghibah itu nggak adil, ya, keburukan, kekejian yang luar biasa ghibah, ya. Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kemudian oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Ya. Jadi mudah memaafkan, gampang kita sama orang. Tidak mau nerima nggak apa-apa, tapi jadikan diri kita contoh kepada mereka supaya mereka terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Dari mana? Kita dulu yang membiasakan diri kita. Berdakwah kan tidak mesti menggunakan lisan seperti ini. Ya, terkadang dengan perilaku kita, ya, mencerminkan kebaikan jika orang lain mengikutinya. Karena aku dimuliakan Allah. Ya. Kemudian fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Setelah melakukan hal semua itu, bertawakallah kepada Allah. Ya, kenapa? Yang memberikan hidayah kebaikan siapa?
Jalla jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipaksa. Ya, bermusyawarah itu utama. Ya, jangan apa-apa hanya menggunakan WA, telepon, datang bertemu. Jika memang memungkinkan pertemuan itu bawa keberkahan atau baik yang baik. Terkadang kita happy menggunakan WA dan telepon. Yang terjadi salah paham. Biasanya begitu. Yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Coba kalau kita duduk bersama orang sebelahan itu. Ya, kita WA sendiri, dia WA sendiri. Mana itu? Padahal sebelah-sebelah enggak nyampe. Ya, betul tidak? Ya, yang jauh, usahakan dekat, enggak kelihatan orangnya. Nah, inilah dunia masa kini. Ya, teknologi jangan sampai membuat kita kabur. Apa? Pandangan mata kita, pemikiran kita. Ya, kabur. Ya. Menilai sesuatu yang jauh, sedangkan yang di dekatnya tidak nampak. Kan sudah ada pepatahnya itu. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya, tapi semut di seberang lautan nampak. Penyakitnya orang tahu yang jauh-jauh dikit-dikit. Tapi kebaikan orang tidak nampak. Inilah zaman di mana itu terjadi. Maka itu ujian bagi Allah. Berdakwahlah, utamakan kebaikan. Ya, banyak ngalahnya sebenarnya itu dakwah, tapi banyak ngalahnya. Jangan memaksakan kehendak. Ya. In yansurkumullahu fala ghalibadakum. Jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Ya, pastinya Allah memberikan hidayah kebaikan kepada siapa hamba yang Allah kehendaki, dia akan jadi orang yang lurus di jalan Allah. Jika Allah sesatkan, Allah bengkokkan, walaupun kita beritahu bagaimanapun, tidak akan bisa dia kembali kepada Allah. Sulit, bahkan kita bisa diperangi oleh mereka. Ya, maka berbuatlah baik, serahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Itu tawakal Allah. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal kepadanya, menyerahkan hasilnya. Kalau semua kita pikirkan, aku semuanya kita pikir. Yang A kita pikirkan, yang B kita pikirkan, yang C, D, E, F sampai Z kita pikir semua. Yang kita minta hasilnya semua bisa dapat kita sesuai dengan harapan kita. Nggak mungkin, mustahil itu nggak akan kita dapatkan. Yang ada malah tambah kesulitan. Kalau berpikir terlalu berat, ya, sehingga datang penyakit menerpa kita, ya, datang kesulitan melanda kita, ya, datang kebingungan menerpa kita. Nah, ini sesuatu yang merugikan diri kita bersama. Ya, kemudian di Hud 119 sampai Hud 119 sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laj'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu, namun mereka senantiasa berselisih dalam urusan agama. Kalau Allah menghendaki, kan Allah tidak menghendaki seperti itu. Ya, supaya jadi ladang amal pahala, ya, ladang pahala bagi kita, Pak, yang menyampaikan kebenaran ini. Makanya dasarnya memahami Quran, dasarnya memahami perintah, dasarnya sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, dasarnya itu. Ya, di sana akan menjadi orang-orang yang lurus. Loh, orang sakti mandraguna bukan harus punya kekuatan hebat, kedikdayaan untuk mengalahkan orang lain. Enggak. Orang sakti itu orang yang sabar, tenang dalam keadaan apapun. Ya, menyikapi dengan rasa tenang. Keadaan sulit apapun bisa dilampaui, dilalui, baru sakti. Ya, paham ya? Kemudian illa man rahima rabbik, illa man rahima rabbuk, walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu, menurut kehendaknya itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan pendurhaka dari kalangan jin dan manusia. Loh, pasti ada isinya neraka jahanam itu. Ada enggak? Ada enggak? Lah ini loh, di dalam firman ini loh. Ya. Paham ya? Ya, sampaikan di firman ini kan jelas ini. Ya, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya. Ya, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam
dengan pendurhaka dan dari kalangan jin dan manusia semuanya. Ya. Ini perlu dipahami. Dan di Al-Baqarah 249 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni walam yatma'hu fa innahu minni illa man igtazafa illa man igtarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi qala alladzina yadhunnuna annahum lahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Disampaikan, maka ketika Talut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai, maka siapa yang meminum airnya dia tidak termasuk golonganku, siapa yang tidak meminumnya sesungguhnya dia termasuk golonganku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Akan tapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika itu Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Allah bersama orang yang sabar. Saya sampaikan di sini, fakir ulang di bagian bawah. Walladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ini sampaikan mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengatakan kelompok besar mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak usah ragu dalam berjuang di jalan Allah, walaupun kita sedikit, walaupun suara kita nggak lebar, nggak kencang, nggak keras, ya, kita menyampaikan hal yang hak sesuai dengan kemampuan kita. Kita menunggu pertolongan dari siapa? Dari Allah, yang memudahkan mereka menerima daripada dakwah kita. Sesuatu yang kita sampaikan itu adalah Allah, bukan kita sendiri. Ditambah juga istiqomah kita, ya. Itu yang menambahkan keberkahan di hati, itu memudahkan lisan kita menyampaikan yang dan memudahkan daripada penerima untuk menerima apa yang kita sampaikan, ya. Kemudian di Al-Hasr ayat 9 sampai ayat 14 sampaikan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hati terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin. Mereka mengutamakan Muhajirin daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang berdakwah, terkadang kita perlu sumber daya, ya. Kita perlu sumber daya, ya, pemikiran kita, pemahaman kita, tenaga kita, uang, ya. Dakwah itu perlu semua seperti itu, ya. Ya. Lakukan yang terbaik yang kamu punya apa, jangan kikir gitu. Itu menunjang daripada pemahaman sehingga apa? Mereka mau mengikuti kita.
Maka dasar-dasar itu ada yang diikuti oleh kaum yang lain atau orang yang lain atau dari agama lain dan mengikuti cara-cara itu gitu. Ya, dengan dimodifikasi oleh mereka. Harusnya kita yang punya cara seperti itu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Tapi diikuti oleh mereka dengan cara memutarbalikkan sesuatu sehingga terjadilah masalah pada diri kita. Kemudian walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang sudah mereka Muhajirin dan Ansor berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau lah yang Maha Penyantun lagi Maha. Dapat kita sampaikan, hindari kedengkian dan kebencian saat kita punya niat untuk berdakwah, saat kita punya niat untuk menyampaikan kebenaran, saat kita punya niat untuk berlaku baik, ya, saat kita punya niat untuk menjadi orang-orang yang lebih utama dalam urusan kebaikan. Apa disampaikan kemarin? Yang lebih utama itu apa? Apa? Lebih utama dalam melaksanakan kebaikan. Sabikun. Ya, orang-orang yang pertama yang selalu berharap melaksanakan kebaikan, selalu dalam usaha kebaikan itu, tidak lepas daripada itu, namanya sabik. Ya. Kemudian alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la tuti'u fikum ahadan abada wa in kutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadibun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudaranya yang kufur di antara ahlul kitab, sungguh jika kamu diusir, kami pasti akan keluar bersamamu, dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Ya kamu diperangi, pasti kami mau menolongmu. Allah bersaksi bahwa mereka benar-benar pendusta. Ya, dari ini penyakit-penyakit seperti ini, ya untuk saling mendukung, bikin grup dan kelompok. Sukanya kita itu bikin grup dan kelompok, ya ngelihat ini, oh ini cocok sama saya, bikin grup kelompok, ya grup apa, ya tante-tante genit atau grup apa lagi, ya sampai ada di sini gitu, atau grup apa namanya pemuda-pemuda ganteng, ya Pintus grup isinya Ali, ya jangan sampai kayak gitu. Abdillah, ya. Bikin grup sendiri, satu grup untuk apa? Menonjolkan sesuatu yang nggak ada apa-apanya, pepesan kosong, menimbulkan kebencian di antara mereka. Loh itu seperti itu embrio kemunafikan loh itu. Karena menilai seseorang melalui performanya, padahal kan nggak mesti. Kadang seseorang itu nggak bisa dinilai dari bentuk ukurannya, bentuknya, tubuhnya atau wajahnya, nggak bisa. Ukurannya itu kan hati sebenarnya. Jangan buat grup dan kelompok, karena saya masih perhatikan di sini saja, menjadi sini ada yang begitu, buat kelompok, tante-tante genit, ada di pojok-pojok, buat 3-4 orang lagi di pojok, ada itu, ya ada, ya. Jangan lakukan seperti itu, karena itu perbuatan yang sangat tidak baik, sangat tidak terpuji. Itu dikatakan oleh Allah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Nah, ini ya. Allah bersaksi bahwa mereka benar-benar para pendusta. Yang buat grup-grup itu loh, itu pendusta. Ya, apa kamu untuk berteman di sini? Yang baik kok malah buat grup, ya. Kecuali kamu gadis-gadis 12 tahun, nenek-nenek buat grup. Ya, gak ada gunanya. Kan saya tahu udah tua-tua bikin grup lagi, ya 4-5 orang ada itu, ya. Teruskan aja yang kayak gitu itu. Yang gak ada gunanya begitu. Ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. 12 La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in kutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwaddunnal adbar thumma la yunsaru. Jika mereka benar-benar diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Jika mereka benar-benar diperangi, orang-orang munafik itu tidak akan menolongnya. Kalaupun menolongnya, niscaya orang-orang munafik itu akan berpaling untuk lari ke belakang, kemudian tidak akan
ditolong, mereka tidak akan ditolong. Ya sama, ini kan analoginya seperti keadaan kita di sini. Terus saya kecilkan aja masalah ini biar gampang. Kalau saya tegur, jangan ngompok sana. Oh lainnya saling, oh ini loh, menghindar tuh, lari, takut dimarahi, iya kan? Ya, padahal itu buat kelompok. Ya, begitu dimarahi lari, ya nggak ada yang mau tanggung jawab. Itu perilaku munafik kayak gitu. Ini munafik kecil-kecilan sih, ya mau mencari yang besar. Nauzubillah min dzalik, ya. Kamu membuat hal seperti itu, ya kamu bersiap-siap menjadi orang-orang yang kayak gini, dimasukkan Al-Quran ini. Ya, ini kan dianalogikan kita yang ngomong kan di majelis saya, ya, dengan sebagian medsos orang kita juga. Artinya, saya memberikan gambaran dan peringatan, jangan makan perilaku seperti ini. Contohnya apa perilaku seperti ini? Ya tadi itu bikin grup. Ya, begitu tegur tuh jangan ngomong sendiri gini, menghindar. Saya nggak ikut ngomong, yang ngomong itu, iya benar tuh, itu. Yang ngomong itu kok saya dimarahi, padahal dia yang ngomong. Nah, ini luar biasa terjadi di sini. Alhamdulillah terjadi karena saya tahu dan saya tegur itu. Ya, ini yang seperti itu kok dibiarkan. Oh, jadi masalah itu. Ya, kita ngomong jalur thariqah, kita ngomong untuk istiqomah di jalan Allah, kita bicara ihdinas siratal mustaqim, hal yang kita doakan kepada Allah supaya dapat jalan yang lurus. Tapi pada kenyataannya nyalah begitu. Ya, dan perbuatan itu perbuatan keji. Ya, milih-milih begitu, milih saudara, milih teman di sini. Tidak tahu pada semuanya teman, semuanya saudara. Tapi dipilih mana yang cocok. Aku pikir apa ini kontes tante-tante apa? Atau kontes papa-papa apa? Tidak ada di sini, ya. Papa kayak Ali, kayak Tintus, papa bermasalah, ya. Paham ya? Dan di ayat 13, kemudian la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Kamu kaum yang beriman benar-benar lebih ditakuti di dalam hati mereka daripada Allah. Hal itu sebabkan mereka kaum yang tidak mengerti. Nah, ini masih diberikan pemahaman loh sama Allah Subhanahu wa taala. Masih dikasih rukhsah. Jadi orang kayak gitu tuh nggak mengerti. Mungkin yang ngelompok-ngelompok itu diberitahu. Kalau kita ngelompok seperti itu, bagaimana kita bisa dakwah? Bagaimana? Oh, ngapain dengerin dia? Kalau dia kelompoknya sana, begitu susah itu. Dia kelompoknya sama itu, ngapain dengerin kita kelompoknya sini, dengerin itu. Ya, terjadilah firqah. Dulu seperti itu. Bagaimana Imam Hasan Al-Basri dapat sampaikan kan? Punya murid namanya Wasil bin Atta. Sama. Wasil bin Atta itu. Ya. Yang bikin kelompok sendiri. Ya. Sehingga muncul kelompok namanya Mu'tazilah. Ya dari situ. Ini kelompok sendiri, ngegrup begitu. Seakan-akan punya pengetahuan lebih baik, lebih bagus. Ya, sehingga diberitahu tidak mau, tidak sami'na wa ata'na, melawan. Sehingga jadilah kelompok. Namanya Mu'tazilah. Jangan sampai ada di sini Mu'tazilah, na'udzubillah. Mana? Kemudian la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judurin ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Mereka tidak akan memerangi kamu karena bersama-sama di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sama manusia mereka sangat hebat. Kamu mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Nah, itu disebabkan mereka kaum yang tidak berakal. Ya. Padahal orang-orang yang di luar sana yang tidak punya akidah pemahaman seperti kita, ya, di luar daripada agama Islam ini, orang kafir, sebenarnya dia tidak solid. Ya, kita ini harusnya lebih solid daripada mereka. Kenapa? Patokan kita Quran, basic kita lebih kuat, tapaan kita lebih kokoh. Ya, apalagi sampaikan berkali-kali Quran yang dibacakan itu selalu punya korelasi hubungan kanan kirinya ada. Ya, sampai kali juga sebagian sudah mulai mencontoh, mensistemkan Al-Quran itu, menyampaikan dengan seksama daripada contoh-contoh yang pernah saya sampaikan. Itu bagus. 1-2 udah mulai seperti itu. Harusnya semua sudah bisa mulai melakukan pengecekan untuk pemahaman ayat itu, dicek ayat-ayat itu, dicatat, dipelajari sehingga bisa
tahu cara menata ayat-ayat untuk disampaikan. Ya, itu perlu dipahami. Kemudian di Al-Hajj ayat 41 sampai ayat 41 ya. Ya Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Yaitu orang-orang yang jika kami beri kemantapan hidup di bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Orang diberikan kekokohan. Nah, saat nanti istiqomah seperti ini, terus kita melaksanakan perintah Allah seperti apa yang telah disampaikan dalam Al-Quran, Allah kokohkan. Dalam kokohan ini tetap diminta untuk apa? Untuk tabligh. Ya. Untuk menyampaikan. Tetap tabligh menyampaikan apa yang telah difirmankan oleh Allah pada Al-Quran, ya, nah, kepada Rasulullah yang ada di Al-Quran maksudnya, sampaikan secara sistematis kepada orang lain, ya, sesuai dengan amanah Quran ini, ya. Kemudian An-Nahl 42 dan 43 Allah firman, "Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Berdakwah dengan kesabaran, ya. Tidak memaksa orang lain untuk bisa mengikuti kita. Kemudian bertawakal kepada Allah. Berharap Allah berikan hidayah. Mendoakan seperti kaum muhajirin tadi. Yang mendoakan Ansor. Ya, dan Ansor yang lapang dada. Memberikan hartanya. Kebaikannya kepada muhajirin. Walaupun mereka sendiri kesulitan. Bisa nggak kita lakukan seperti itu? Baru Toriko ini benar. Baru kalian bisa jalan di Toriko dengan benar. Ya, kalian menjaga hubunganmu dengan saudaramu ini. Ya, sambil kamu berdakwah dengan cara apa? Menjadi contoh dulu, belajar di dalam sini dulu, ya. Terus Ustaz Fauzi kemarin tuh di sini dulu, Ustaz Zainuri di sini dulu, nanti saat ada sini udah baru di luar, sampaikan dengan sungguh-sungguh, ajak mereka semua. Kemudian wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan yang kamu tidak. Maka bertanya. Silahkan cara apa yang digunakan yang terbaik untuk menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang Allah perintahkan ini. Ya, apalagi tidak sampai pada kalian istiqomah tadabbur Quran, istiqomah saat kamu di rumah baca auratnya, istiqomah sujud ruku dan sujud di tengah malam, istiqomah baca Al-Qur'annya. Ya. Itu semua dasar untuk apa? Memulai bertabligh itu, menyampaikan kebenaran lain atau menjadi contoh bagi saudara-saudaramu di lingkup kecilmu dulu. Itu baru namanya yang benar. Dan kita tolong orang yang dirahmati Allah dan mampu melaksanakan perintah Allah dan menyampaikan yang hak. Usikum masyidatullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berkahi kami ya Allah. Berkahi kehidupan kami ya Allah. Berkahi kami dalam kebaikan dan kesejahteraan. Jauhkan kami daripada gangguan syaitan terkutuk. Jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit yang berat. Berikanlah keberkahan rezeki jauh daripada yang haram. Ya Allah, berikanlah pemahaman ilmu, pengetahuan, khususnya agama. Allah, jauh daripada kejahilan dan kesombongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.